Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Satsuki Arunika Dipraja dari kelas 5 Ahmad bin Hambal akan membahas tentang nuzul Quran, kewajiban kita setelah turunnya Al-Quran. Hadirin jamaah mutu yang berbahagia, tanggal 17 Ramadan diperingati mayoritas kaum muslimin di Indonesia sebagai nuzul Quran. Apa itu nuzul Quran? Kapan turunnya Al-Quran? Dan apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Secara bahasa, nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran. Secara istilah, nuzul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, pada Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW selama sekitar 23 tahun. Di sini letak perbedaan tanggal nuzul Quran. Mengapa ada yang memperingati nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan seperti mayoritas umat Islam di Indonesia, sedangkan di negara lain ada yang memperingati pada tanggal lainnya? Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan dalam Tafsir Al-Munir bahwa sebagian ulama berpendapat nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus ke Baitul Izzah. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa nuzul Quran adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yakni wahyu pertama yang turun kepada beliau di Gua Hira. Syekh Mahna Al-Qattan menjelaskan dua perbedaan pendapat itu lebih terperinci. Pendapat pertama merupakan pendapat yang dipelopori Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 185, surat Ad-Dukhan ayat 4, dan Al-Qadar ayat 1. Pendapat kedua dipelopori oleh Amr bin Syarahil Asy-Syabi, seorang tabi'in besar, ahli hadis dan fikih, guru Imam Abu Hanifah. Menurut beliau, surat Al-Baqarah ayat 185, surat Ad-Dukhan ayat 4, dan Al-Qadar ayat 1 tersebut menerangkan tentang permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Syekh Mana Al-Qattan kemudian menjelaskan bahwa dua pendapat itu sebenarnya tidak bertentangan karena Al-Quran diturunkan dua kali, yakni secara sekaligus ke Baitul Izzah, lalu secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW. Yang penting bukanlah tanggal berapa nuzul Quran, karena ada perbedaan pendapat ulama. Yang paling penting adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran di bulan yang disebut juga Syahrul Quran ini. Syahrul Ramadanal lazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, surat Al-Baqarah ayat 185. Setidaknya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. 1. Mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana ayat tadi, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Tanpa mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikannya sebagai pegangan hidup. 2. Membaca Al-Quran atau tilawah. Al-Quran adalah kalamullah yang membacanya bernilai pahala. Para sahabat biasanya menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan, dan banyak yang khatam lebih cepat dari itu. Membaca Al-Quran merupakan perintahnya, warattilil Qur'ana tartilah, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, surat Al-Muzammil ayat 4. 3. Mentadaburi Al-Quran, yakni merenungkan Al-Quran sehingga kita mengetahui maksud
maksudnya, dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. 4. Menghafalkan Al-Quran. Al-Quranlah yang kita baca saat sholat, yakni surat Al-Fatihah dan setelahnya. Maka hendaknya kita menghafalkan Al-Quran sesuai kemampuan. Yang ideal adalah menghafalkan Al-Quran seluruhnya lengkap 30 juz. Kedudukan para penghuni surga nanti akan berbanding dengan hafalan Al-Qurannya. Semakin banyak ia hafal Al-Quran, semakin tinggi kedudukannya di surga. 5. Mengamalkan Quran. Yang kelima adalah mengamalkan Quran. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran kita lakukan. Apa yang Allah larang dalam Al-Quran kita tinggalkan. Pendek kata, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan kepadanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 2. 6. Mendakwakan dan mengajarkannya. Kewajiban kita berikutnya adalah mendakwakan dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Memperjuangkan dan membelanya. Kita juga berkewajiban memperjuangkan dan membela Al-Quran. Memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan dan membela jika Al-Quran dihina atau dinistakan. 8. Menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi, kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Demikian pembahasan kita tentang nuzul Quran mulai arti, tanggal terjadinya hingga kewajiban kita terhadap Al-Quran. Semoga bermanfaat dan lebih memaknai momentum peringatan nuzul Quran pada Ramadan kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.